Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan. Ya, kali ini Bapak akan membahas materi mengenai mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Untuk memulai kegiatan kita kali ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik anak-anak sekalian, kita langsung saja kepada materi kita, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini kita akan membahas masalah mengenai klasifikasi makhluk hidup. Ilmu yang mempelajarinya yaitu dikenal dengan taksonomi. Ya, apa itu taksonomi? Tadi sudah Bapak jelaskan. Taksonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Tujuannya apa? Tujuannya tentunya untuk memudahkan dalam kita mempelajari makhluk hidup. Nah, ya, tingkatan takson sendiri kita bisa ketahui di sini. Yang pertama adalah kingdom, yang kedua adalah filum untuk tumbuhan, sedangkan divisi itu untuk hewan, ya. Nah, yang ketiga adalah kelas, yang keempat ordo, yang kelima famili, dan yang keenam adalah genus, yang ketujuh adalah spesies. Ingat, semakin rendah atau semakin sedikit anggotanya, maka semakin banyak kesamaan cirinya. Sedangkan semakin tinggi atau semakin banyak anggotanya, maka akan sedikit kesamaan cirinya. Jadi dua jenis individu dua individu dinyatakan sejenis apabila persilangannya menghasilkan keturunan yang fertil. Sistem klasifikasi dua kingdom yang dikenalkan oleh seorang penemu yang bernama Aristoteles, yang berasal dari Yunani. Nah, yang pertama yaitu Aristoteles membaginya menjadi dua. Yang pertama adalah plantae atau tumbuhan, dengan sifatnya tidak dapat bergerak aktif, lalu bersifat autotrof, menghasilkan makanan sendiri. Sedangkan animalia, itu adalah hewan bergerak aktif, dan juga bersifat autotrof atau tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Nah, seiring dengan kemajuan zaman, ternyata dari kingdom yang hanya dua kingdom diklasifikasikan oleh Aristoteles, diklasifikasikan kembali oleh penemu berikutnya, yaitu menjadi tiga kingdom. Apa saja? Yang pertama adalah plantae. Ternyata setelah plantae diketemukan, ternyata ada juga yang ditemukan terbaru, yaitu fungi. Fungi atau kita sering sebut dengan jamur. Nah, jadi sistem tiga kingdom ini dibagi menjadi tiga, yaitu plantae, animalia, dan juga fungi. Sifat masing-masingnya yaitu untuk plantae bersifat multiseluler, tidak bergerak aktif, dan juga bersifat autotrof atau menghasilkan makanan sendiri. Sedangkan animalia bersifat multiseluler, bergerak aktif, dan juga heterotrof, artinya tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Sedangkan fungi bersifat ada dua jenis di sini, dapat bersifat uniseluler dan juga dapat bersifat multiseluler, tidak bergerak aktif, dan juga bersifat heterotrof atau tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Biasanya fungi atau jamur menggunakan inangnya sebagai tempat untuk dia mengambil makanan yang dibutuhkannya. Kita lanjutkan. Seiring berkembangnya waktu, ternyata mikroskopis begitu pesat sehingga mikroorganisme kecil dapat dilihat. Jadinya sistem klasifikasi yang awalnya 3 kingdom menjadi 4 kingdom. Yang pertama adalah plantae, kedua animalia, ketiga fungi, dan keempat adalah monera, di mana masing-masing sifatnya multiseluler untuk plantae
itu bersifat multiseluler dan juga bersifat eukariot. Apa itu eukariot? Eukariot adalah memiliki membran inti, ya, tidak bergerak aktif dan juga autotrof atau menghasilkan makanan sendiri. Animalia multiseluler bersifat eukariot, bergerak aktif dan juga bersifat heterotrof. Nah, sedangkan fungi adalah uniseluler dan juga multiseluler bersifat eukariot, masih memiliki membran inti, lalu tidak bergerak dan juga heterotrof. Nah, untuk Monera beda sendiri ya, yaitu bersifat uniseluler dan bersifat prokariot, yaitu tidak memiliki membran inti ya. Nah, lalu bersifat bisa heterotrof dan juga autotrof. Nah, untuk bersifat heterotrof itu biasanya anggotanya adalah bakteri, sedangkan yang bersifat autotrof adalah cyanobacter ya. Nah, lalu seiring berkembangnya waktu lagi ya, ternyata ada beberapa macam yang belum dapat ditemukan oleh beberapa penemu, sehingga ditemukanlah kembali ya satu anggota kingdom, yaitu pencetusnya adalah Robert H. Whittaker ya, seorang ahli biologi asal Amerika Serikat. Pada tahun 1969 ya, dia menemukan 5 kingdom terbaru, yaitu 1 plantae, kedua animalia, ketiga fungi, keempat protista, dan kelimanya adalah Monera. Jadi protista lah yang ditemukan setelah Monera ditemukan. Namun urutannya protista sebagai urutan keempat dalam sistem 5 kingdom ya. Tetap sama untuk plantae bersifat multiseluler dan eukariot bersifat autotrof, animalia bersifat multiseluler, eukariot dan juga heterotrof, fungi bersifat uniseluler, multiseluler ya, eukariot dan juga heterotrof. Sedangkan protista bersifat multiseluler dan juga eukariot dan bersifat heterotrof juga autotrof. Nah, untuk heterotrof anggotanya adalah protozoa dan juga untuk autotrof adalah alga. Nah, di mana alga itu untuk tumbuhan, protozoa itu untuk hewan. Jadi, protista bisa bersifat sebagai tumbuhan dan juga bisa bersifat sebagai hewan anggota-anggotanya ya. Sedangkan Monera seperti yang tadi disebutkan, Monera adalah bersifat uniseluler dan juga prokariot dan juga bersifat heterotrof. Untuk bakteri, autotrof untuk cyanobacter ya. Ya, selanjutnya yaitu sistem penamaan makhluk hidup ya, atau tata nama ganda atau juga sering dikenal dengan binomial nomenklatur yang ditemukan oleh Carolus Linnaeus ya. Nah, memiliki beberapa syarat. Yang pertama yaitu dalam penulisannya ya, dalam penulisan sistem penamaan makhluk hidup, yang pertama terdiri dari 2 kata. Kata pertama adalah genus, kata kedua adalah merupakan spesies. Yang kedua adalah antara kata pertama dan kata kedua diberikan spasi, jadi ada jarak spasi. Yang ketiga adalah jika ada 3 kata ya, di antara kata kedua dan kata ketiga diberi tanda strip ya, diberi tanda strip tanpa spasi. Lalu yang keempat adalah hanya huruf pertama yang kapital. Yang kelima adalah dapat ditulis dengan cetak miring, atau jika tidak dicetak miring maka dapat diberi garis bawah ya, dengan menggunakan huruf lurus boleh. Nah, seperti contoh misalkan kita tahu di sini misalkan ada contoh Oryza sativa. Oryza sativa di mana O-nya adalah huruf kapital pertama ya, di antara huruf sativa. Sativanya sedangkan apa? Sativanya menggunakan huruf kecil ya, semuanya kecil. Lalu hurufnya berposisi miring dan diberikan spasi ya. Apa itu Oryza sativa? Oryza sativa adalah nama lain dari nama Latin dari padi ya. Nah, itulah ya yang dapat Bapak sampaikan untuk penjelasan mengenai klasifikasi makhluk hidup dan juga sistem penamaan makhluk hidup. Semoga apa-apa yang Bapak jelaskan dapat kalian mengerti ya.
nanti jika kalian belum mengerti, kalian boleh membuka buku-buku kalian kembali ya, agar lebih jelas dan lebih terperinci. Ya, Bapak harapkan selalu kalian jangan lupa untuk literasi. Walau bagaimanapun, buku adalah gudangnya ilmu, sedangkan membaca adalah kuncinya ilmu. Ya. Nah, terima kasih atas perhatian kalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Video tadi sudah kalian dengarkan semua ya. Semoga apa-apa yang tadi Bapak jelaskan kalian dapat mengerti. Jika kalian kurang mengerti, maka ya kalian boleh membuka buku kalian kembali lalu baca sedikit demi sedikit tentang pengertian dari beberapa kingdom yang tadi Bapak jelaskan. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil dan doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.